Halo, selamat datang di Margin Bola. Di video ini, kita akan melihat bagaimana peran Maza membentuk arah permainan Aljazair, bukan lewat momen besar, tapi melalui detail-detail kecil yang sering luput diperhatikan. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Aljazair mulai menempatkan Ibrahim Maza di peran yang lebih sentral. Ia bukan sekadar penghubung antar lini, tapi juga titik awal dari banyak keputusan penting dalam permainan. Pada fase menyerang, Maza memperlihatkan pre-orientation yang matang melalui scanning sebelum menerima bola. Pandangan ke sekeliling dilakukan untuk mengidentifikasi posisi rekan setim dan struktur pertahanan lawan, sehingga umpan progresif dilepaskan dalam kondisi informasi yang lengkap. Baghdad Bounedjah tidak memilih penyelesaian cepat setelah menerima bola. Kontrol dan delay play dilakukan untuk menahan tempo serangan serta memancing perhatian lini belakang Burkina Faso. Ruang di area sentral final terbuka, memberi Maza kesempatan untuk masuk tanpa kawalan langsung. Tiga pemain bertahan terdekat berada dalam radius yang relatif dekat, namun menjaga ruang secara zonal dan tidak melakukan man-oriented marking terhadap Maza. Tidak ada step out atau pendekatan agresif yang diarahkan langsung ke ball receiver, sehingga jarak efektif antara Maza dan bek terdekat tetap terjaga. Situasi tersebut menghadirkan waktu dan ruang yang signifikan bagi Maza. Kontrol bola dapat dilakukan dengan stabil, orientasi tubuh tersusun rapi, dan opsi tendangan tersedia tanpa tekanan langsung. Dari perspektif decision making, momen ini termasuk kategori optimal shooting skenario, meski jarak tembak berada di zona menengah dengan kiper dalam posisi siap. Eksekusi akhir tidak menghadirkan kompleksitas bagi penjaga gawang. Sudut tembak relatif terbuka dan garis pandang Kouakofi tidak terganggu oleh lalu lintas pemain. Arah bola dapat dibaca lebih awal, memungkinkan kiper melakukan antisipasi dengan tingkat kesulitan yang rendah. Pada fase build-up dari bawah, Maza melakukan drop positioning untuk menjadi penghantar progresi permainan dari sisi kanan struktur pertahanan Aljazair menuju koridor serang kiri. Pergerakan ini menempatkannya di area antara lini pertama dan kedua, berfungsi sebagai konektor dalam sirkulasi bola. Scanning dilakukan sebelum bola diterima, disertai gestur membuka tangan sebagai penanda ketersediaan ruang dan minimnya pengawalan langsung dari pemain lawan. Isyarat tersebut memperjelas opsi passing bagi ball carrier di lini belakang. Setelah menerima umpan, Maza memilih sirkulasi dari area tengah menuju sisi kiri serangan yang relatif tidak dijaga secara ketat. Bola diarahkan ke Amoura untuk memulai progresi melalui dribble di koridor kiri. Maza tidak bersifat statis setelah distribusi bola. Gerakan lanjutan dilakukan seiring Amoura membawa bola, menjaga jarak dan sudut dukung agar tetap berada dalam struktur serangan. Sinkronisasi pergerakan tercipta dengan overlapping fullback Aljazair, Ryan Ait-Nouri, sehingga opsi kombinasi, cutback, maupun recycling possession tetap terbuka di sisi kiri. Pada situasi ketika striker Aljazair, Baghdad Bounedjah, menerima bola di area half space, scanning dilakukan untuk mengevaluasi kemungkinan penetrasi langsung maupun distribusi umpan ke rekan setim. Orientasi tubuh dan sudut penerimaan bola memberi fleksibilitas dalam menentukan opsi progresi serangan. Penjagaan ketat terhadap ball carrier membatasi ruang eksploitasi di depan. Ibrahim Maza merespons dengan third man run, bergerak di belakang garis bek lawan untuk menciptakan jalur umpan vertikal yang tidak terjaga secara langsung. Timing lari disesuaikan dengan fokus bek yang terpusat pada Bounedjah. Situasi tersebut hampir menghasilkan gol. Pergerakan Maza berhasil menembus struktur pertahanan dan menerima bola dalam posisi menguntungkan, meski penyelesaian akhir belum berujung pada konversi peluang. Selain melakukan scanning pada fase build-up dari bawah, Ibrahim Maza juga aktif melakukan scanning lanjutan saat sirkulasi bola berlangsung di sisi kanan struktur pertahanan lawan. Aktivitas visual ini bertujuan memetakan posisi ball carrier, rekan setim, serta pergeseran blok defensif lawan. 4 hingga 5 kali scanning dilakukan dalam satu fase sirkulasi untuk memastikan dua kemungkinan utama tetap terbuka. Opsi menerima umpan di antara lini tersedia ketika ruang muncul. Opsi lain berupa lari sejajar dengan overlapping fullback atau winger kiri, menjaga sinkronisasi pergerakan dan menciptakan jalur umpan progresif di koridor sisi. Pada fase bertahan saat tim lawan membangun serangan,
Ibrahim Maza mengambil posisi di depan garis pertahanan Aljazair untuk menjaga opsi outlet ketika pemain belakang memenangkan duel. Penempatan ini menjaga jarak vertikal yang ideal antara lini dan mempersingkat waktu transisi. Penguasaan bola hasil duel segera direspons dengan sirkulasi progresif ke depan. Peran Maza sebagai pemain tengah ditandai oleh pergerakan dinamis pasca transisi, bergerak bersamaan dengan rekan yang melakukan forward run. Sinkronisasi ini bertujuan menciptakan unggul jumlah sementara pada fase awal counter-attack, sebelum blok pertahanan lawan kembali terbentuk. Alternatif progresi juga muncul melalui dribble membawa bola. Maza menggunakan kontrol dan perubahan arah untuk mengeliminasi preser pertama, lalu melepaskan umpan progresif ke sisi kanan area serang pada momen ketika struktur pertahanan lawan belum sepenuhnya melakukan reshape. Ruang temporal ini dimanfaatkan untuk mempertahankan momentum serangan. Pada fase bangun serangan, Ibrahim Maza melakukan drop movement ke area tengah lapangan untuk membuka opsi umpan bagi pemain belakang Aljazair yang sedang melakukan sirkulasi penguasaan bola. Posisi ini menempatkannya sebagai penghubung awal antara lini belakang dan lini tengah. Penguasaan bola oleh Maza tidak bersifat statis di sisi kanan saat tekanan lawan meningkat. Progresi dilakukan melalui ball carrying untuk keluar dari tekanan, diikuti distribusi bola ke area kiri pada momen ketika sei pertahanan lawan belum sepenuhnya terbentuk. Perpindahan sisi ini menjaga kontinuitas serangan dan memanfaatkan ruang temporal sebelum blok defensif lawan stabil. Kemampuan Ibrahim Maza mengonversi fase bertahan menjadi serangan balik selaras dengan ketajamannya membaca ruang dan posisi kiper lawan. Sensitivitas terhadap momen transisi menjadi bagian penting dari kontribusinya di fase menyerang. Pada klip ini, Maza mengambil posisi di antara lini kedua dan lini pertahanan lawan, menjaga jarak yang memungkinkan dirinya tetap berada di blind side marker. Aktivitas scanning diarahkan ke area kosong di dalam kotak penalti seiring sirkulasi bola berlangsung di sisi luar. Situasi crossing tidak diakhiri Baghdad Bounedjah dengan heading langsung ke gawang. Keputusan diambil untuk mengonversi peluang menjadi umpan menuju Maza yang berdiri bebas di area sentral kotak penalti lawan. Penerimaan bola tanpa tekanan langsung menghadirkan kontrol dan waktu eksekusi yang optimal. Pilihan sudut tembak dapat disusun dengan tenang, memberi peluang besar untuk mengakhiri serangan secara efektif. Pada situasi bangun serangan yang bermula dari lemparan kiper, Ibrahim Maza memilih posisi di area pertahanan untuk menjadi opsi awal sirkulasi. Penempatan ini memberi jalur progresi pendek dan menjaga stabilitas penguasaan bola. Penguasaan bola diikuti pilihan antara sirkulasi aman atau penetrasi melalui passing vertikal. Eliminasi tekanan dilakukan dengan melepaskan umpan ke ruang di belakang lini pertahanan lawan, memanfaatkan momen ketika garis defensif belum terorganisasi. Bola diterima Amoura di area lanjut serangan. Maza melanjutkan aksi dengan lari menyilang ke sisi kiri Amoura, menjaga kedekatan jarak dan sudut dukung untuk membuka opsi umpan lanjutan. Penyelesaian akhir dipilih Amoura melalui placing ke tiang jauh, meski peluang tersebut belum berujung gol.